أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسندنا المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى ابن السورة الترمذي رحمه الله تعالى ودام النفع بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين إلى أن قال باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه حديث واحد قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وقيع قال حدثنا ربيع بن صبيح عن يزيد بن آبان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الكناع كأن ثوبه ثوب الزيات التقنع أي تدهن. Al-Mukarramun, bapak-bapak para tuan guru yang sama-sama kita muliakan dan hormati, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati pula. Singkatnya hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tidak henti-hentinya yang ngajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan yang telah dianugerahkan terhadap kita, sehingga alhamdulillah pada malam yang mulia dan barakah serta tempat yang mulia niki kita bisa berkumpul kembali dalam rangka terus menerus memperbaharui iman kita dan cinta kita terhadap Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu mencintai Allah dan Rasulnya, serta dicintai oleh Allah dan Rasulnya, sampai pada akhirnya kita meninggal dalam keadaan cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita selalu mencintai beliau sampai pada akhirnya kita meninggal dalam keadaan mencintai beliau, berkumpul bersama beliau, mendapatkan syafaat beliau dan ngiring beliau ke surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Bahasan yang berikutnya adalah fi taqannu'i ay fi tadahhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqannu'i atau tadahhuni bermakna kathratud duhni. Tadahhuni atau taqannu'i ini artinya Rasulullah sering meminyaki rambut beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari guru beliau Yusuf ibnu Isa, Yusuf ibnu Isa meriwayatkan hadis dari Waqi
Waqi ini termasuk gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Begitu juga Waqi meriwayatkan hadis dari guru beliau yang bernama Rabi ibnu Sabih. Rabi ibnu Sabih meriwayatkan hadis dari guru beliau namanya Yazid ibnu Aban. Begitu juga Yazid ibnu Aban meriwayatkan hadis dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas menceritakan perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai ketindihan beliau. Di antaranya adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuthirul qina'a ka'anna thawbahu thawbuz zayyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali beliau minyaki rambutnya sampai-sampai bagian pundak baju yang berada di sekitar pundak beliau seperti ada minyak, karena seringnya Rasulullah meminyaki rambut beliau, menandakan perhatian Rasulullah terhadap diri beliau. Bahkan dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan dirinya 10 tahun berkhidmat sama Rasulullah. Karena begitu Rasulullah sampai di Madinah, Anas bin Malik berumur 10 tahun. Lantas ibunya menyerahkan Anas bin Malik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya ibunya mohon didoakan anaknya oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengangkat tangannya, Allahumma tawwil umrahu wa katsir amwalahu wa auladahu. Ya Allah, panjangkan umur anak ini, banyakkan anaknya dan banyakkan hartanya. Ketiga-tiga doa Rasulullah niki ditemukan oleh Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik menceritakan begitu beliau berkhidmat selama 10 tahun terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan, khaddamtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya berkhidmat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Fala yaqula li uffin qat. Rasulullah tidak pernah berkata terhadap saya dengan kata-kata uff, menandakan orang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang. Rasulullah kalau tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh sahabat beliau, beliau secara langsung dan secara pribadi beliau panggil dan menegur beliau dengan kalimat-kalimat yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menegur Anas bin Malik. Seandai kata Rasulullah perintahkan untuk melakukan sesuatu, lantas Anas bin Malik tidak melakukannya, Rasulullah tidak pernah mengatakan lima taraktahu, kenapa anda tidak lakukan? Tidak. Begitu juga diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu, lantas beliau lakukan, Rasulullah tidak pernah menegur mengatakan lima fa'altahu, kenapa anda kerjakan? Selalu Rasulullah menegur Sayyidina Anas bin Malik dengan ungkapan atau kata-kata yang sangat bijak. Dan Sayyidina Anas menceritakan, saya tidak pernah memegang wala masyastu qutnan wala hariran alyanu min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah memegang kapas ataupun sutra melebihi lembutnya tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syammamtu itran wala miskan atyabu min irki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak pernah mencium kasturi ataupun parfum melebihi harumnya keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi hadis-hadis mengenai keutamaan-keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dikarenakan Anas bin Malik berkhidmat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 10 tahun lamanya, sampai pada akhirnya Rasulullah meninggal pada zaman Sayyidina Umar. Beliau pada zaman Sayyidina Abu Bakar kalau tidak salah ya, beliau pindah ke Irak, sehingga pada zaman Sayyidina Umar terjadi penyakit yang mewabah seperti sekarang ini. Anaknya yang beliau temukan meninggal, kurang lebih 100 orang yang beliau temukan. Itulah diantara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik
mengenai pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu tindih, necas membawa diri beliau. Hadis yang berikutnya, bab yang berikutnya adalah bab majaa fi jilsati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fihi thalathatu ahadits. Bab yang berikutnya adalah bagaimana duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tirmidzi berikan hadis dari haddatsana Abd bin Humaidin, guru beliau namanya Abd bin Humaidin. Abd bin Humaid meriwayatkan hadis dari guru beliau Affan bin Muslim. Qala haddatsana Abdullah bin Hassan an jaddatayhi an Qailata binti Makhramata annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idun kurfusa, bahwa Qailah binti Makhramah beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid dalam keadaan duduk yang berbentuk kurfusa. Duduk kurfusa niki ada dua jenis, yaitu yang pertama hiya jilsatun walha hayatani, ihdahuma al-ihtiba. Yang pertama duduk ihtiba. Nabi yang dimaksud dengan duduk ihtiba wahia ayyajlisa ala maq'adatihi nasiban rijlaihi wa yadhummu fakhidhaihi ila batnihi walakin yahtaba biyadaihi. Dia duduk seperti ampura. Belum perhatikan tiang duduknya seperti ini ki. Yang pertama, niki yang pertama namanya duduk ihtiba. Yang kedua yaj'alahuma hawla saqaihi qabidahuma bi ba'dihima, wal ukhra, yang kedua yajlisa ala rijlaihi wa yajma'a raqbatayhi wa yadhummu batnahu ila fakhdhaihi wadi'an yadayhi tahta ibtihi. Ini yang kedua, cara duduknya keseringan Rasulullah duduk seperti tadi yang pertama. Yang kedua marah niki. Duduk-duduk seperti itu menandakan duduk orang-orang yang khusyuk, baik dalam memikir, berpikir atau dalam zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pelungguh buktikan. Duduk pelungguh tumpang sila marah niki ya, sambil zikir dengan duduk pelungguh kayak yang tadi, baik dengan pegang ini ataupun dengan duduk yang tadi lantas sambil zikir, beda efeknya. Beda efeknya. Nggih. Dan itu menandakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutakhasyian, sangat khusyuk di dalam berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutakhasyian fi jilsati, begitu saya masuk dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat khusyuk dalam duduk beliau seperti yang tadi, maka ur'idtu minal faraqi. Ur'idtu minal faraqi artinya ur'idtu wa usibtu biri'datin wa hiya al-ittirab. Begitu saya lihat Rasulullah seperti itu, saya bergetar melihat Rasulullah yang khusyuk duduknya seperti itu. Wa huwal khawf wal faz' minal firaqi, bermakna huwal khawf wal faz', rasa takut melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mahabati, dari rasa hikmat dan takutnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman duduk-duduk maret iki memang membuat kaki pelungguh agak ngereneng, tidak bisa terlalu lama kalau duduk seperti yang tadi, baik yang pertama ataupun yang kedua. Cuman duduk yang pertama tadi mengangkat kakinya dan menyatukannya serta diikat dengan tangannya, itu bisa mengobati pinggang pelungguh, bisa mengobati pinggang. Ibarat sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu duduknya seperti itu,
orang tidak ada yang berani dekat. Begitu juga di saat Rasulullah sujud di Masjid Al-Ijabah yang ada di Madinah. Di Madinah, di samping Mustasfa Al-Ansar namanya, sebelah selatan Masjid Madinah, kurang lebih sekitar 5 atau 600 meter dari Masjid Madinah, ada masjid namanya Masjid Al-Ijabah. Di sampingnya Mustasfa Al-Ansar, rumah sakit, tempat rujukan orang yang sakit di Madinah, baik jamaah haji, jamaah umrah ataupun orang Madinah sendiri. Samping itu ada masjid. Masjid Ijabah ini terkenalnya dikarenakan Rasulullah SAW pernah sujud di situ sampai dikira oleh sahabat Rasulullah sudah meninggal, sudah mati, saking karena lamanya beliau sujud. Para sahabat melihat Rasulullah lama sujud, banyak yang menangis. Tapi mereka tidak berani untuk bahasa kita menggoret, ya, se-Indonesianya niki menyentuh, ya. Tidak ada yang berani menyentuh Rasulullah SAW di saat berjam-jam, bukan 1 jam 2 jam, lama beliau sujud sehingga sahabat menangis. Dikira Rasulullah sudah meninggal, tapi tidak ada satupun yang mendekat, berani mendekat untuk membangunkan Rasulullah dari sujudnya, tidak ada. Lama Rasulullah sujud, baru beliau bangun. Begitu Rasulullah bangun, semua sahabat terdiam, berhenti menangis. Lantas salam. Selesai salam, baru sahabat mendekat terhadap Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, ada nabi yang menyebabkan pelunggu lama bersujud sehingga kami mengira bahwa baginda sudah meninggal dunia. Apa sebabnya pelunggu lama bersujud?" Akhirnya Rasulullah menceritakan, di saat saya sujud tadi ada 3 permintaan yang saya mohon terhadap Allah. 2 permintaan dikabulkan, tapi satunya tidak dikabulkan. Itu yang saya lama minta terhadap Allah, tapi tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan. Yang pertama, saya minta supaya umat saya tidak ada yang mati dalam keadaan kelaparan. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, supaya umat saya tidak ada yang hidup di bawah penjajahan. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, supaya umat saya hatinya menyatu antara satu dengan yang lainnya, supaya tidak terjadi firqah-firqah. Ini yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya beliau lama minta terhadap Allah, tapi tidak dikabulkan, supaya tidak terjadi firqah-firqah, grup-grup antara ini dan lain sebagainya, tapi tidak terjadi. Baru setelah itu Rasulullah SAW sadar bahwa Allah yang menentukan itu semua, dengan tujuan supaya mengetahui, Allah ingin mengetahui siapa di antara hambanya yang lebih taat beribadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara Rasulullah SAW di saat beliau beribadah, kalau mau khusyuk, yang pertama banyak sujud, yang kedua duduk seperti tadi, pegang ketiaknya lantas duduk seperti tadi sambil zikir terhadap Allah, maka kehusukannya beda. Begitu juga di saat hafal Al-Quran, membaca Al-Quran, duduknya seperti itu, maka beda di saat menghafal Al-Quran. Yang berikutnya, qala haddatsana Sa'id bin Abdurrahman Al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu haddatsana Sufyan an Az-Zuhri an Abbad bin Tamim an ammihi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Bahwa Abbad ibnu Tamim dari paman beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan, yaitu tidur-tiduran, bukan tidur beneran tapi tidur-tiduran, sementara menunggu waktu atau sementara ya ada hal-hal yang lain. Beliau tidur-tiduran dalam keadaan wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra, meletakkan kaki beliau sebelah di atas kaki sebelah, melipat kakinya di atas
kaki sebelahnya, baik yang kiri ataupun yang kanan. Tidak dijelaskan di sini apakah yang ditaruh yang kiri di atas atau yang kanan di atas. Boleh sambil menunggu waktu sholat, misalkan tidak ada pengajian, terlalu capek rasanya duduk, apalagi sudah umuran, ya, tempat nyandar tidak ada, sambil tiduran, ya tidak apa-apa, ya, asalkan Nabi namanya tidak tidur benaran. Kalau tidur benaran di saat tidur, di saat terlentang, otomatis begitu datang waktu sholat harus pelungguh berwudu. Tidak boleh tidak berwudu, batal wudunya. Tapi kalau pelungguh tidur dengan cara duduk seperti niki, maka duduk al-mutamakkin tidak membatalkan wudu. Yang berikutnya, qala haddatsana Salamah bin Syaibin qala haddatsana Abdullah bin Ibrahim al-Madani qala anbana Ishaq bin Muhammad al-Ansari an Rabih bin Abdurrahman ibn Abi Sa'id an abihi an jaddihi Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau duduk di masjid maka ihtaba yadayhi, seperti yang duduk pertama tadi, yaitu ayyajlisa ala maq'adatihi nasiban rijlaihi wa yadummu fakhdhaihi ila batnihi walakin yahtabi biyadaihi. Ihtaba biyadaihi artinya dipeluk lututnya niki dengan tangannya. Yang berikutnya, babu ma jaa fi tukaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tukaah ay muttaki'an, nyender, memiringkan pananya tulang rusuknya sebelah kiri atau sebelah kanan, dan di sebelah kanan ada bantal atau sebelah kiri ada bantal. At-tukaah itu namanya ittika, duduk ittika. Qala haddatsana Abbas bin Muhammadin ad-Dawri al-Baghdadi qala haddatsana Ishaq bin Mansur an Israil an Simak bin Harbin an Jabir bin Samurah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasarihi. Saya menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk muttaki'an ala wisadatin, nyender sambil tangannya di atas bantal, ala yasarihi, sebelah kirinya. Duduk istirahat boleh, ya. Tapi di saat beliau makan, beliau tidak pernah makan sambil nyender atau nyandar, tidak pernah. Beliau selalu makan dengan duduk mengangkat kaki kanan dan duduk di kaki kiri kalau di saat makan. Dan beliau tidak pernah makan di atas meja, selalu makan di atas sufrah. Dan selalu beliau makan dengan cara bareng-bareng. Masa pelungguh begibung bersama para sahabat beliau. Dan makannya beliau selalu duduk dengan cara menduduki kaki kiri dan mengangkat kaki kanan, seperti pelungguh mau mau nikah, ijab kabul di saat nikahnya, mengangkat kaki kanan dan mendudukkan kaki kiri makannya, dan makannya menggunakan tangan tiga. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW seperti ini banyak dipraktikkan oleh kita orang-orang Indonesia. Makan dengan cara tadi, duduk dengan cara tadi, dan makan menggunakan tangan tiga. Itu banyak dipraktikkan oleh orang-orang Indonesia. Kalau orang-orang Arab, lo saksikan sendiri bagaimana makan mereka. Makan sama begibung juga, tepsi. Tapi makannya tidak menggunakan tangan kiri, tangan tiga, semua tangannya, bahkan dikepal-kepal nasi niki, kayak pelungguh kepal rekat niki, dikepal-kepal dulu baru dimasukkan dulu. Dan beda, sepertiga pelungguh orang Indonesia dengan sepertiga orang Mekah beda. Dan biasa kita di Mekah kalau bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, Profesor Dr. Said Muhammad mengadakan acara maulidan pada malam tanggal 12-nya.
Dan biasa pada malam tanggal 12 ulama-ulama dari Syria, dari Mesir, dari Yaman, dari Sudannya datang merayakan Maulid bersama Sayyid Muhammad Alawi di Mekah. Tapi di ruang yang tertutup karena selalu diawasi oleh kerajaan. Tidak boleh karena di situ merayakan Maulid itu bid'ah, tidak boleh. Ya, akhirnya para ulama-ulama ini datang membawa tukang-tukang syair yang bagus-bagus, indah-indah suaranya. Setelah mereka membaca sholawat, syair-syair, pujian-pujian terhadap Rasulullah SAW, kurang lebih sampai jam 11, setelah maghrib sampai jam 11 atau kadang jam setengah 12. Setelah itu baru kita makan pakai tepsi yang besar itu. Orang Indonesia 10 orang tidak habis itu, setengah kambing, terkadang setengah kambing ditaruh di atas itu. Orang Indonesia sudah tidak habis sudah itu. Akhirnya kita bawa kantong plastik untuk sisanya itu kita bawa pulang. Kalau orang Arab, teman 4, teman 8, teman 7 habis itu semuanya. Kuat-kuat, beda ya, sepertiga yang Pulau Sami dengan sepertiga orang Arab. Terus sepanjang tahun itu Maulidnya dan Mi'rajnya, Maulid dan Mi'rajnya selalu itu, sekalipun selalu dalam pengawasan pemerintahan atau kerajaan Saudi Arabia. Bahkan seringkali di saat penyair-penyair orang-orang Saudi ataupun orang-orang Syria yang suaranya bagus-bagus ini memandangkan syair, terdengar suara lemparan batu dari luar, melempar pintu gerbang. Ya, tempat niki lebih dekat ke Tanim, namanya Syariah Haj, lebih dekat ke Tanim. Mungkin dari tempat kita maulid niki, adakan maulid niki sekitar 1 kilo lah dari Tanim. Kalau di Masjidil Haram mungkin sekitar 6 kilo, karena Masjidil Haram dengan Tanim kurang lebih sekitar 7 kilo. Setiap malam tanggal 12. Dan rata-rata makan mereka seperti tadi. Mereka ngepal nasi lantas. Kebanyakan yang melakukan sunnah-sunnah Rasul seperti tadi, duduk makan dengan cara tadi, dan makan menggunakan tangan 3, setangunyah 40 kali kunyahan. Itu banyak dipraktikkan oleh orang-orang Indonesia. Makanlah setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu banyak dipraktikkan oleh orang-orang kita, orang-orang Indonesia. Jadi Rasulullah SAW di saat beliau makan tidak pernah nyandar, tidak pernah sambil makan sambil nyandar, karena makan orang seperti itu adalah makannya adabul mutakabbirin, adabnya orang-orang yang sombong. Naudzubillah summa naudzubillah. Qala haddatsana Humayd bin Mas'adah qala haddatsana Bishr bin Mufaddal qala haddatsana Jarir an Abdurrahman Abi Bakrah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uhaddithukum bi akbaril kabair. Kata Rasulullah menceritakan ya dari Abu Bakrah an abihi, beliau mengatakan, maukah saya ceritakan kalian dengan dosa yang besar, bi akbaril kabair, di antara dosa-dosa besar? Qalu bala ya Rasulullah, silahkan wahai Rasulullah. Qala, yang pertama beliau mengatakan al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah. Yang kedua wa uququl walidain, yaitu durhaka terhadap kedua orang tua. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an, sampai Rasulullah duduk dan nyender. Ya. Qala, beliau berkata, wa syahadatu zur, yaitu saksi palsu, atau qaul zur, atau sumpah palsu. Saksi palsu, sumpah palsu. Dan Rasulullah qala fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitahu sakata. Rasulullah selalu mengucapkan itu, wa syahadatu zur atau qauluz zur. Beliau ulang-ulangi kata-kata niki sampai beliau mengatakan yaquluha hatta qulna laitahu sakata. Mudah-mudahan berhenti. Mudah-mudahan Rasulullah berhenti mengatakan itu. Mudah-mudahan Rasulullah berhenti mengatakan itu dalam hatinya. Karena seringnya Rasulullah berkata, di antara dosa besar adalah
saksi palsu dan sumpah palsu. Waliyadu billah. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Syarikun an Ali bin Aqmari an Abi Juhaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama ana fala aqulu muttaqian. Kata Rasulullah, adapun saya tidak pernah makan dalam keadaan nyender atau nyandar begini, nyandar kiri atau kanan sambil makan, tidak pernah. Ya. Karena itu adalah adabul mutakabbirin, adabnya orang-orang sombong. Nanti di hadis yang berikutnya akan diceritakan bahwa Rasulullah SAW selalu makan menggunakan suprah. Rasulullah ma akala nabiyyun ala khiwan. Rasulullah tidak pernah makan di atas meja. Duduk di atas kursi lantas makan di atas meja. Atau seperti di lesehan, duduk lantas makanannya di atas meja, tidak pernah. Ya. Berikutnya wala fi sakurraji. Wala fi sakurraji. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau makan ada bahasa kita jembung, okay? Jembung tempat sayur atau sop. Lantas makan, nanti belakangan baru diminum sayur sopnya. Wala khubiza lahu muraqqaqa, dan beliau tidak pernah makan roti yang lembut, yang enak-enak, tidak pernah. Qultu li Qatadah fa'ala ma kanu ya'kulun qala ala hadhihi sufrah. Lantas bagaimana cara Rasulullah makan? Qatadah mengatakan ala hadhihi sufrah. Rasulullah selalu makan menggunakan sufrah ini. Sufrah kalau di Saudi Arabia ya banyak dijual. Kalau pelunggu di sini keseringan makan sendiri, akhirnya banyak dijual piring menggunakan makan sendiri. Kalau di Saudi rata-rata orang makan sekeluarga, nasinya langsung dituangkan, kanduknya langsung dituangkan semuanya, ya, makan bareng-bareng begibung. Beda memang, itu menambah rasa kecintaan antara satu dengan yang lainnya. Karena begitu kita makan, ya, ada di antara yang teman yang kurang, maka kita kasih dia makanan itu. Kita kasih makanan itu dari tangan kita sendiri. Mereka juga begitu, begitu kurang di depan kita, mereka kasih kita dengan tangannya, saling berbagi. Sehingga terjadi ada perasaan saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lainnya kalau makan menggunakan sufrah. Dan seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah beliau makan sendiri-sendiri, tidak pernah. Selalu beliau makan bersama sahabat-sahabat beliau. Dan nanti akan datang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau makan, Rasulullah belum makan, dibiarkan sahabat ashabus suffah dulu makan. Begitu juga Abu Hurairah disuruh istirahat dulu, jangan dulu makan, nanti dulu terakhir kalau sudah selesai sahabat-sahabat ini makan. Setelah selesai sahabat makan, ya, tinggal makanan niki sekitar di pinggir-pinggir suproh saja, di pinggir-pinggir suproh. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju dan mengambil sisa-sisa makanan itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan tinggal berapa saja, berapa suap saja, tapi begitu ada di tangan Rasulullah, makanan ini bisa banyak. Sayyidina Abu Hurairah diberikan sisa makanan itu Rasulullah dari tangannya. Qul ya Abu Hurairah, diberikan, lantas dimakanlah Abu Hurairah. Qul ya Abu Hurairah, sampai kenyang Abu Hurairah. Makanan yang ada di sisa di nari atau suprah niki belum habis, masih banyak. Niki di antara salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa melipat gandakan makanan. Termasuk ampura. Dulu pernah saya cerita sahabat pelunggu, Anas bin Malik mau makanan, ya, saya katakan 100, ternyata 300 orang lebih sahabat yang diundang, bukan 100 tapi 300 orang lebih sahabat yang diundang. Tapi dengan makanan yang sedikit niki cukup semua sahabat yang 300 itu. Bahkan makanan itu seperti sedia kala, marabengan, kayak tidak pernah diambil. Ini di antara mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ma ana fala akulu muttakian, amma ana, kata Rasulullah, adapun saya tidak akan pernah makan muttakian, dengan cara nyender, sambil nyender. Karena itu adalah adabul mutakabbirin, adabnya orang-orang yang sombong. Naudzubillah, summa naudzubillah. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Ali bin Aqbari qala sami'tu Aba Juhaifah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttakian, la akulu muttakian, saya tidak makan sambil nyandar, sambil nyender. Yang berikutnya qala haddatsana Yusuf ibn Isa qala haddatsana Waqi ila an qala an Samurah qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam muttakian ala wisadatin. Adapun di saat beliau duduk biasa, terkadang nyandar kiri ataupun kanan atau belakang. Ya. Yang terakhir an Israil nahwa riwayat Waqi wala na'lamu ahadan rawa fihi ala yasarihi illa ma rawa Ishaq bin Mansur an Israil. Dari riwayat Israil niki Rasulullah nyandar ke yasarihi, sebelah kirinya. Dari riwayat yang lain mengatakan Rasulullah ke sebelah kanannya, sebelah kanan nyender. Boleh. Itulah diantara perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara duduk dan cara makan beliau yang mudah-mudahan sedikit tidak yang perlu bisa ikuti. Di antaranya jangan makan sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang, dan biasakan makan dengan tangan ketiga dan ngunyah 40 kali. Yang insyaallah mudah-mudahan yang perlu kami sedikit tidak bisa mengikuti cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya kita lakukan tiada lain karena cinta yang perlu kami terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada barokah dan manfaatnya. Kalau ada keliru dan salah yang tulis maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.